Gereja kita nggak berhenti sampai di sini, akan ada generasi-generasi penerus selanjutnya yang mengimani Allah juga di dalam kehidupannya, yang mensyukuri betapa besar kasih setia Tuhan. Dan itu bukan cuma tugasnya pendeta, anak tua, atau para aktivis pengurus komisi, tapi tugas kita semua. Tapi Pak, berbagi share itu kan gak gampang. Siapa bilang? Berbagi itu mudah, sangat mudah, dan Bapak Ibu sudah melakukannya dan sudah menjadi tradisi kita di zaman teknologi saat ini. Apa buktinya? Nah, ini 3 gambar icon ini untuk akrab ya. Ada di mana ini? Ada di WhatsApp kita, ada di media sosial kita, ada di email kita. 3 tombol ini ada. Forward, siapa yang suka meneruskan pesan di WhatsApp-nya, diteruskan ke grup, diteruskan ke keluarga, diteruskan ke semua kontak. Siapa? Bagikan ke semua kontak, send to all ya. Wah, ya ini fungsi pacai ya. Dibagikan ke semua. Kita kan suka ya men-share, membagikan, bahkan cuma dengan satu jari kita. Apa nggak berarti berbagi itu nggak susah? Kita mudah berbagi, kita mudah sharing, cuman hati-hati yang kita bagi itu benar atau tidak. Itu masalahnya sekarang. Yang kita bagikan itu sebuah fakta, berita yang benar atau tidak. Jangan-jangan yang kita bagikan adalah berita hoax, berita bohong. Siapa yang suka mendapatkan baca dalam tulisannya Dirgahayu KKI ke-70, bagikan ini untuk mendapatkan diskon spesial tiket kereta kalau ada linknya. Nah, itu ada ya membagikan itu. Itu kalau Bapak Ibu klik, nanti akan muncul websitenya KKI, tapi bukan websitenya KKI. Tampilannya mirip websitenya KKI, tapi atasnya kalau kita baca tulisannya apa, nggak ada KKI sama sekali. Jadi kalau kita teruskan isi data segala macam, maka dalam waktu singkat data kita akan diambil oleh penipu. Dan itu real. Scam seperti itu namanya scam. Tujuannya adalah untuk memancing kita supaya kita setuju atau mengklik itu supaya data kita bisa dicuri. Makanya jangan mudah ya. Kalau ada diskon lah, gratisan lah, lalu kita share ke semua, kita teruskan ke semua, jangan. Stop sampai Bapak Ibu sudah biarkan, abaikan saja atau didelete aja sekalian. Kalau belum yakin, tanya ke Mbak Google, ini promo ini bener gak? Tulis saja Google, promo ini apakah ini hoax atau benar? Paling gak itu kita juga dulu. Sama saudara-saudara. Nah, ada lagi yang cukup bahaya, berita hoax itu bisa berkembang dan bisa menjadi yang namanya post-truth. Ada yang tahu Bapak Ibu namanya post-truth? Post-truth itu sebetulnya bukan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya tidak lagi menjadi hal utama, melainkan bagaimana kebenaran atas kelompok itu dipertahankan sebagai kebenaran absolut. Ini kan unik banget ya. Berarti nggak berdasarkan fakta dong? Iya, nggak berdasarkan fakta. Bisa saja cuma pendapat. Dan ini akan marak nanti menjelang 2024 Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak berita-berita yang mungkin itu hoax, kemungkinan besar. Tujuannya apa? Untuk post-truth, membentuk opini masyarakat dan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Biasanya menjelekan pasangan yang lain, paslon-paslon yang lain, dijelekan dengan pendapat-pendapat itu. Ini sudah diberikan berkali-kali Pak. Ini menurut pendapat ahli, sekarang ini pendapat dokter, pendapat ahli itu dipertanyakan. Kalau Bapak Ibu share di WhatsApp, di media sosial, ini menurut profesor siapa, kita cari namanya profesornya, nggak ada. Itu banyak seperti itu. Nah, jangan sampai hal yang tidak benar, bahkan negatif, menjelekan orang lain, justru kita bagikan dan kita membentuk postur itu kepada kalangan masyarakat. Ini para buzzer media biasanya melakukan ini. Ruang untuk menyebarkan berita bohong, membentuk opini masyarakat, diyakini telah menjadi kebenaran yang absolut. Dan itu kembali kepada kita, apakah kita membagikan itu dengan benar atau tidak. Saya mengatakan, kalau hal-hal yang tidak jelas saja kita suka share-share, gambar-gambar yang tidak jelas kita suka share,
berita yang nggak jelas kita suka share, mudah sekali kita berbagi. Seharusnya sesuatu yang benar, sesuatu yang jelas, fakta bahkan kita yakini karena itu berasal dari diri kita sendiri. Sebagai pengalaman iman kita, harusnya lebih mudah lagi dibagi. Karena kita meyakininya, kita mempercayainya, kita mengalaminya sendiri, bukan berita bohong. Kita mengalaminya, harusnya lebih enak. Karena sudah jelas. Kalau yang tidak jelas nanti kan kita ragu-ragu, kita kadang takut. Tapi bagaimana dengan yang jelas? Bagaimana dengan pengalaman kehidupan kita? Seharusnya kita mudah membagikan. Saya ajak Bapak Ibu membagikannya. Mulai dari keluarga, relasi kita terdekat. Hari ini Imlek ya, sifat saya jadi begini. Saya kalau Imlek seringkali di Semarang, keluarga besar saya 50%, Tiongkok 50% Jawa. Bapak saya Tiongkok, banyak keluarga di Semarang. Setiap kali Imlek, yang jadi obrolan pertama adalah, "Kowe kapan nikah?" Kalau dikandani, jadi belakang saiki malah suwi-suwi awal punya anak, kok lama-lama dikasih tahu harusnya dari punya anak. Hanya itulah biasa. Lalu yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah penyakit diabetes. Jadi keluarga dari papa saya itu semuanya rata-rata kena diabetes. Jadi setiap kali tingkat yang diobrolin, kowe nganggo apa saiki? Pakai obat apa? Insulin sudah berapa dosis? Obrolannya soal diabetes. Ya jauh-jauh, tiap tahun selama puluhan tahun sudah berlalu, obrolannya sama aja itu aja. Jadi saudara-saudara, momen-momen seperti ini, momen-momen bisa bertemu dengan keluarga adalah momen kesempatan yang baik untuk membagikan pengalaman iman kita. Kalau saya tahu perempuan namanya Eriko, dia dulu lahir 27 berarti cuma 1 kilo, dan mengalami operasi jantung sekali, lalu mata sekali. Lalu saya menceritakan setiap pengalaman yang berharga itu kepada dia yang masih berumur waktu itu mungkin 3-4 tahun. Saya sudah mulai ceritakan, dan bersyukur loh, kamu itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak ketemu sama papa mama, Tuhan tolong kamu ceritakan pengalaman kita kepada anak kita, kepada anggota keluarga kita. Di segala momen yang bisa kita ambil, kesempatan-kesempatan bersama dengan keluarga kita kan, jangan Tuhan berceritakan. Syukur-syukur kalau ternyata itu memberkati dan kita ceritakan lebih luas kepada komunitas kita, tempat kita bekerja, komunitas kita, tempat kita bermasyarakat, dan segala komunitas termasuk gereja, persekutuan kita bagikan. Kalau ada kesempatan untuk berbagi, ada kesempatan ya. Hari silakan ada yang berbagi, bertanya, menambahkan. Nah itu Bapak Ibu, kalau punya pengalaman iman yang mungkin cocok dengan temanya, ceritakan. Barangkali pengalaman iman itu akan menguatkan saudara kita yang lain. Oh Pak, saya pernah mengalami itu Pak, dan itu gak mudah Pak. Pengalaman iman itu berharga Bapak Ibu, kita bagikan. Lebih luas lagi kita bisa share ke media sosial. Kalau ada gambar-gambar yang menunjang cerita kita, kita masukkan, kita upload di situ, kita tulis dengan baik, kita share. Atau bahkan kalau kita bisa bikin sebuah konten, video saksian misalnya, kita anak-anak muda bisa membagikan cerita-cerita pendek di konten-konten YouTube kita, atau Instagram, Facebook kita, Twitter bahkan. Kita menceritakan pengalaman iman kita akan dibaca oleh banyak orang. Makanya saat cuma saya bilang, Pak, ibadah online-nya diberhentiin aja supaya nanti jemaatnya kembali 100% seperti sebelum pandemi. Saya bilang, no, kita jalan terus, live streaming harus ada terus. Karena dengan begitu kita sedang berbagi kebaikan Tuhan kepada seluruh dunia. Meskipun kita di sini Bapak Ibu, tapi YouTube itu kan public area yang bisa ditonton oleh semua orang. Bagikan. Kalau itu baik, kita tahu itu benar, kenapa tidak kita bagikan?
menghargai. Hati-hati kalau berbagi. Siapa yang menjadi fokusnya? Kadang yang jadi fokusnya diri kita sendiri loh. Kita merasa diri kita hebat. Oh, kalau bukan karena saya. Oh, kalau saya nggak begini, saya nggak begitu. Ya mungkin begitu. Padahal semua karena Tuhan. Segala kebaikan yang kita rasakan, entah itu mujizat, entah itu hal yang biasa, tapi kita rasakan itu luar biasa. Itu karena Tuhan loh. Ingat, fokusnya jangan yang lain, karena Tuhan. Saya kan satu kesaksian, seorang penyintas satu warga di Pulau Los dari jatuhnya pesawat Lion Air. Lalu dia bersaksi di sebuah kanal YouTube, saya baru cerita bahwa saya kemarin mengikuti perjamuan kudus dan mendapatkan minyak. Tidak tahu yang minyak apa itu. Ya. Kalau nggak ada minyak dan perjamuan kudus itu, yang membuat saya menunda keberangkatan saya, pasti saya sudah mati. 2 minggu kemudian itu videonya di take down, Bapak Ibu, sudah ada lagi. Tahu ya arahnya ya. Di saat orang sedang berduka kehilangan keluarganya, video itu keluar ya, dan justru mengagungkan yang namanya perjamuan kudusnya dan minyak itu bukan Tuhannya, tapi ritualnya. Meskipun beda-beda tipis Pak, tapi beda. Itu kita hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai fokusnya bukan lagi Tuhan, tetapi hal-hal di sekitarnya termasuk diri kita. Jangan sampai kita justru meninggikan diri kita. Dan saya mengatakan netizen kita Indonesia itu cerdas, bisa membedakan ini yang sombong diri sendiri, ya. Ini yang memang menceritakan kebaikan, kemuliaan, kebesaran Allah. Nah, saudara, banyak hal bisa kita lakukan untuk kita bisa berbagi kasih Tuhan. Berbagilah yang baik, berbagilah dengan benar, supaya tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Salam kita.